أفلا يتدبرون القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya akan membacakan surah Muhammad ayat 26 insyaallah sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum qalu lilladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم Shadaqallahul azim. Yang artinya yang demikian itu karena sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan sedang Allah mengetahui rahasia mereka. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka? Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaan Allah. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka. Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya.
Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin mukarramin wal mutaramin yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan pembina Majelis YPPI Sejabat Tapok, Om Zainal beserta keluarga beliau yang semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa mendapat lindungan dan naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati wal muhtaram pembimbing Majelis YPPI Sejabat Tapok Om Irwan. Kita doakan juga beliau beserta keluarga beliau selalu senantiasa berada di dalam lindungan naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada para pengurus Majelis YPPI Sejabat Tapok, baik ketua umum yaitu Kang Bani, ketua harian Om Hendra, dan juga bendahara Mas Yono, dan segenap para ikhwan akhwat dan juga ketua ranting Manggarai Mas Enok, koordinator Ustadz Bang Aris, juga Ustadz Sabar, dan semua yang hadir di sini, para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan apa-apa yang telah diamanatkan kepada kita dan diperintahkan kepada kita melalui kekasihnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, barusan yang saya baca ini surat Muhammad. Secara garis besar menjelaskan tentang orang-orang yang mengakui keimanan di depan Kanjeng Nabi, tapi justru di belakang memusuhi, membenci, ya bahkan menghina dan lain sebagainya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diingatkan oleh Gusti Allah, apakah mereka tidak takut apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka? Mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita introspeksi lah masing-masing. Karena bagaimanapun juga proses kita ini lagi proses menuju Gusti Allah Subhanahu wa taala, menuju keridhaannya Gusti Allah Subhanahu wa taala, tentu akan banyak onak duri yang akan kita lalui, kita lewati, dan rintangan-rintangan itu nggak akan bisa kita lalui tanpa adanya taufik pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita bertawud, membaca basmalah, syahadat, dan membaca hauqalah, menyerahkan segala daya upaya dan meyakini bahwa segala daya upaya itu mutlak dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya memang dari zamannya Kanjeng Nabi udah banyak sifat-sifat lah yang mungkin sampai sekarang
akan tetap ada bahkan nanti sampai hari kiamat. Ya diantaranya seperti itu, orang-orang yang menolak terang-terangan ajakan Kanjeng Nabi yang disebut dengan orang-orang kafir. Ada juga yang di depan Kanjeng Nabi seakan-akan beriman, nurut, manut, tapi justru di belakang Kanjeng Nabi memusuhi, membenci dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengingatkan, kamu mau sampai kapan seperti itu? Apa nunggu sampai ajal datang baru kamu sadar? Lah beberapa pertemuan kemarin tuh kita ngebahas tentang hidup, kehidupan. Ternyata hakikatnya hidup ya yang kita jalani ini, makna lainnya adalah kita mati gitu ya Om ya. Lah kapan hidupnya ya? Nanti setelah kita mati. Memang ada keterangan ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau dari siapa ya, Sahal bin Abdullah atau siapa itu. Jadi ada keterangannya, ada yang dari Sayyidina Ali atau ada yang bilang dari Sahal bin Abdullah. An-nasu niyamun, manusia itu tidur. Kita hidup di dunia ini istilahnya ya, itu kita lagi tidur. Faida matu intabahu. Kapan sadarnya? Ketika mereka telah mati. Ketika mati justru malah sadar, justru hidup atau bangun yang sebenarnya adalah setelah mati. Kenapa? Karena setelah mati ya udah baru sadar dia. Percuma berbuat baik juga udah nggak bisa. Mau ngapain setelah mati kan? Mau tobat ya nggak bisa. Mau ngelaksanain sholat ya udah mati. Maksudnya untuk menjalankan amal soleh juga udah nggak bisa. Baru sadar ternyata selama ini hidup saya banyak kesia-siaan. Kesehatan yang Allah kasih ternyata banyak yang kita abaikan, kita sia-siakan. Ya memang dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia adalah nikmat sehat dan nikmat lapang, kelapangan. Di saat kita lapang, ya nggak banyak kerjaan, justru kita lalai untuk menjalankan ibadah. Di saat kita sehat, justru kita lalai dalam menjalankan ibadah. Nah, kerasanya kapan? Nanti kalau sakit. Ya duduk di majelis nih, alhamdulillah. Ya duduk di majelis, ini berapa kenikmatan yang sudah Allah kasih. Yang sudah Allah kasih udah berapa? Coba bisa duduk begini aja udah luar biasa kan? Coba dikasih bisul dikit aja. Sebiji jagung aja ada bisul. Kira-kira itu rasanya seperti apa? Mau datang ke majelis juga kayaknya berat. Ya udah nyampe majelis juga nggak bisa duduk. Baru bisul sebiji jagung. Itu rasanya kayak apa? Sampai kerasa ke seluruh tubuh. Ya enggak, itu baru satu kenikmatan yang Allah angkat. Nikmat apa? Duduk enak kayak begini nih. Bisa selonjoran, ya bisa nyender. Ini kan nikmat sekali sebenarnya. Cuma terkadang kita santai aja, biasa-biasa aja. Kenikmatan yang sangat luar biasa, yang setiap detik harus kita syukuri. Ya, setiap nikmat harus kita syukuri. Tapi banyak kita lalaikan. Sehingga kita sadar di hadapan Gusti Allah kita ini banyak lalainya, banyak lupanya tentang sifat-sifat munafik, sifat-sifat penolakan, kufur. Ya, kufur artinya tidak bersyukur. Ini pun masih sering lah banyak kita lakukan mungkin tanpa kita sadari. Ya artinya bersyukur itu kan menggunakan nikmat yang Allah kasih di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita duduk di sini juga termasuk ibadah. Ya termasuk ibadah, termasuk proses menjalankan takwa. Mungkin kalau nggak hadir di sini ya wallahu alam, mungkin kita dalam keadaan
apa tidur, atau mungkin berada dalam keadaan maksiat, ya, atau dosa, ya wallahu alam. Tapi alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah kumpul di sini, yang kalau dibahas satu persatu kenikmatan kumpul di sini sangat luar biasa. Dari silaturahimnya, dari kumpul-kumpulnya, dari acaranya, dan lain sebagainya. Ini seringlah kita bahas sedikit demi sedikit. Nah, sifat-sifat yang tadi ada di dalam surah Muhammad yang tadi telah saya baca, ini menjadi apa ya, warning, ya, kewaspadaan buat kita. Kewaspadaan buat kita. Jangan-jangan sifat munafik masih melekat di hati kita. Jangan-jangan sifat kufur, nikmat, artinya tidak mensyukuri, belum mensyukuri dengan kenikmatan yang Allah kasih, ternyata pun masih sering kita lakukan. Dan dilanjutkan di ayat berikutnya juga menyinggung tentang penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit hati ini jaranglah kita sadari. Walaupun dekat di dalam diri, tapi terkadang justru itu yang sering kita lalaikan. Ya, apa karena saking dekatnya atau gimana, wallahu alam. Padahal penyakit ini tadi dibahas juga kan. Di antaranya iri, dengki, nggak seneng ngelihat kenikmatan yang ada pada orang lain. Di saat orang lain ngerasa nikmat, ngerasa senang, kok di hati kita malah nggak enak ya? Kok di hati kita malah kesel gitu. Bahkan berharap kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Lah, ini namanya sifat iri, hasud. Dimana bahayanya sifat ini, salah satu penyakit hati, iyakumul hasad, fainal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Sifat iri atau dengki ini dapat menghapus semua kebaikan-kebaikan yang kita pernah lakukan. Ya, sebagaimana api membakar kayu bakar. Kayu bakar sebanyak apapun kalau udah dilahap sama api, habis, nggak ada bekas, nggak ada rupa, nggak ada bentuk, tinggal abunya. Begitupun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan musnah ketika ada penyakit hati seperti itu. Yang mudah-mudahanlah Allah hindarkan kita dari itu semua. Amin. Dan dia tadi juga dibahas bahwa banyak mereka yang justru melakukan amaliyah atau perbuatan-perbuatan yang mengundang kemurkaan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang menurunkan rahmatnya Gusti Allah itu jauh daripada perbuatan-perbuatan mereka. Ya, surga itu kan simbol adanya keridhaan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka itu juga simbol kemurkaan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar apa yang disampaikan para ketua kita, para pengurus, pembimbing, pembina, bahwa untuk mendapatkan kenikmatan surga nggak usah nunggu nanti, kelamaan, prosesnya panjang, nunggu mati dulu, di dalam kubur berapa ratus tahun, proses nanti di hari kebangkitan, di yaumil masyar, yaumul hisab, dan lain sebagainya. Ternyata kenikmatan surga dan panasnya neraka pun bisa kita rasakan di saat kita hidup di dunia. Artinya apa? Ya, simbol keridhaan Gusti Allah berupa surga itu bisa kita lakukan, kita laksanakan, bahkan kita rasakan ketika kita ada di dunia. Artinya apa? Seperti apa? Kenyamanan, ketenangan. Ya, hati nyaman, hati tenang, hati senang. Itu kan salah satu simbol, salah satu rasa yang ada di dalam surga. Lah, kalau kita di dunia sudah bisa merasakan itu, ya berarti kita sudah bisa merasakan rasanya surga, ya.
Makanya ada pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan yang disebut oleh Kanjeng Nabi sebagai Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Ya, halaqah-halaqah, pertemuan-pertemuan yang kayak begini disebut taman daripada taman-tamannya surga. Ya insya Allah kita merasakan ketenangan, kenyamanan, senang hati, ya enggak? Kumpul bareng, melepas rindu, kangen dan lain sebagainya, duduk di majelis, itu kan salah satu daripada kenikmatan surga yang bisa kita rasakan ketika kita hidup di dunia. Begitupun sebaliknya, dahsyatnya api neraka pun bisa kita rasakan ketika kita hidup di dunia. Ya, bedanya apa? Kalau mungkin itu berupa ujian atau berupa hal-hal yang tidak kita sukai, tetapi kita masih berada di dalam ibadah kepada Allah, kita masih menjalankan sholat 5 waktu, misalnya, masih menjaga hati dari sifat penyakit-penyakit hati dan lain sebagainya, walaupun ada rasa-rasa apa karuas, kaperi dan lain sebagainya, ya insya Allah itu menjadi obat. Ya nyiriinnya begitu. Cuma di saat kita udah lalai dalam sholat, udah males silaturahim, udah nggak mau lagi mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketemu barang-barang inilah ciri merasakan daripada rasa-rasa, ya sebagian lah rasa-rasa yang ada di dalam neraka. Jadi orang-orang yang beriman pun merasakan apa? Kapri, ya. Kapri itu apa? Sakit hati apa-apa, sedih ya, gampangnya sedih lah. Orang yang beriman juga ngerasain sedih, orang yang nggak beriman pun merasakan sedih. Lah kita sama, ikhwan juga ada yang merasakan sedih, ikhwan B juga ada yang merasakan sedih, sama-sama merasakan sedih. Bedanya gimana? Kesedihan yang kita rasakan selama kita masih jejak di dalam menjalankan sholat 5 waktu misalnya, kok masih seneng silaturahim, masih seneng ibadah kepada Gusti Allah, lah sedih-sedih itu adalah merupakan karunia, kan gitu. Tapi kalau kita sedih, udah sholat males, ya enggak? Silaturahim udah males, ibadah udah males dan lain sebagainya, sedihnya sama, cuma kategorinya beda. Yang satu anugerah, yang satu apa? Yaitu iya, musibah. Satu musibah. Ya nyiriinnya begitu. Makanya yang benar-benar bikin kita sedih kadang, ya itulah hilangnya semangat ibadah, ya hilangnya rasa yang pernah dirasa, kenikmatan di dalam taat, keindahan di dalam munajat, keagungan Gusti Allah yang mungkin pernah dilewati. Lah itulah yang terkadang kita harapkan, kita rindukan. Tapi ya sudahlah, kita serahkan, itu semua kan hadiah, pemberian, ya enggak? Dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tugas kita ya sholat, silaturahim, apalagi berbuat baik, beramal soleh dan lain sebagainya. Masalah karunia apa takut kepada Allah, adanya rasa-rasa yang kita rindukan, ya udah kita serahkan sepenuhnya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya wis, namanya hamba, kita kan abdu, hamba, abid.
Selayaknya ya udah, akhirnya kita ketemu satu titik pasrah, pasrah sumerah. Karena yang paling berharga di dalam diri yaitu pasrah sumerah, ridho, menerima, ikhlas, memberi. Ridho, menerima, ikhlas, memberi. Itu udah sesuatu yang paling berharga. Jika ada di dalam diri kita dianugerahkan oleh Gusti Allah, sifat itu udah sangat amat berharga. Jadi nggak berpengaruh tuh adanya masalah ekonomi, nggak berpengaruh masalah keluarga, warga sekitar, tetangga dan lain sebagainya. Itu udah nggak berpengaruh bagi dirinya karena hatinya sudah jejak nyambung sinyalnya kepada keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sedang kita upayakan, sedang kita usahakan, ya sedang kita tirakatkan. Karena kan ya itulah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu pada hakikatnya tercermin. Yang cerminan itu bersumber pada suasana atau bersumber pada hati kita. Ya, hati kita. Makanya sering dibahas, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah langsung memandang manusia langsung ke dalam hatinya, langsung ke dalam dirinya, langsung ke dalam amalnya. Makanya ya berat ya berat, dibilang gampang ya gampang. Artinya apa? Gampang-gampang susah. Ya salik nih orang sedang berjalan menempuh jalan keridhaan Gusti Allah yang memang begini karena khifatil jannah bil makarih wa khifatin nar bis syahwat. Jalan menuju surga artinya simbol keridhaan Allah itu dihiasi, taburi dengan sesuatu yang gak kita suka, bil makarih, makruh, yang kita benci. Emang jalannya begitu. Kalau mau jalan enak, jalurnya beda bung, sebelah kiri, arah mana? Neraka, bisyahawat. Emang ditaburi jalan ke neraka tuh dengan sesuatu yang kita senengin, yang bikin kita happy, enjoy, ya seneng hawanya tuh. Nah itu jalurnya beda, itu jalur ke neraka, simbol daripada kemurkaan Gusti Allah. Udah kita sadar emang jalurnya begini, emang jalannya begini, ya wes. Yang penting apa? Yang penting wadah kita, hati kita gimana caranya biar kita bisa ridho tadi. Ya bisa ridho, bisa happy, bisa menjalani perjalanan itu dengan senang hati, ya dengan senang hati, dengan ya namanya istilahnya Gusti Allah dan nentuin nih jalan kamu seperti ini, nih bagian kamu seperti ini, ya udah karena Allah yang sudah nentuin, tinggal sikap kita, ya menyikapinya seperti apa dengan senang hati atau dengan susah hati atau dan lain sebagainya, ya itu yang sedang kita upayakan. Berharap Gusti Allah memberikan kita taufik, hidayah, inayah, kemarin bahas panjang lebar, ke dalam diri kita, hati kita, sehingga itu kita merasakan ketenangan, kenyamanan, ya dan senang, bahagia di dalam menjalankan takdir, kodok, ketetapan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau jauh daripada rasa-rasa itu, akhirnya terjerumus kita ke belok sebelah kiri tadi tuh, nyari aman, ya nyari nyaman. Kayak ini berangkat hujan-hujan dingin begini kan ke majelis, rasanya kan gimana coba? Berat lah. Ya dingin,
mager, hawanya mendukung buat berangkat ke sini nih. Kira-kira gimana? Enakan tidur apa enakan berangkat? Enakan tidur lah. Ya di rumah kan, misalnya tadi ketiduran, makanya agak telat. Bangun-bangun terlalu pagi itu ada anaknya nelponin semua. Alhamdulillah ditelepon sama anaknya Padi, bangun ngeliat jam, telat udah. Padi kita telat Padi, alhamdulillah masih bisa datang. Makomnya tinggian dia ternyata sama saya masih ada ngeluhnya. Ya, aduh telat Padi, kata dia alhamdulillah masih bisa datang. Jadi pintar nyari celah syukurnya itu pintar. Ya kalau saya masih ngeluh-ngeluh itu, aduh telat. Dia mah enggak, yang penting bisa datang. Jadi nikmat aja. Cuma kalau udah jadi apa ya, kebutuhan ya udah berangkat aja. Nggak kepikiran pengen tidur lagi, pengen ini, pengen itu ya. Ini mah taufik lah, taufik pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya wis, ini pembahasan ngalor ngidul. Ya, semoga bisa mengambil kesimpulan. Saya juga bingung apa yang saya sampaikan. Terus pokoknya ngalor ngidur kesana kemari lah. Emang tanpa ya random aja, udah random. Ya sisanya nanti biar Om Irwan. Ya beginilah kalau nggak ada persiapan baca Quran random ya ngomong sekeluarnya aja. Ya kalau banyak salahnya, banyak khilafnya buang aja jauh-jauh. Kalau emang ada baiknya ya mudah-mudahan buat diri saya pribadi. Dan kalau ada ucapan, perkataan, komitmen, statement, apalagi. Ya pokoknya apa aja lah yang saya sampaikan yang mungkin tanda kutip bertentangan dengan apa yang sudah diajarkan di sini, diyakini di sini, udah buang aja. Nggak usah pusing-pusing. Lah kok ini Usman nyampeinnya begini, setahu saya begini, udah nggak usah dipikirin, udah buang aja gitu ya, nggak usah kok nggak usah. Kalau saya sampai ini nggak sesuai, buang aja gitu. Oke, deal ya wis lah, gitu aja ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.